Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di ibu kota kerajaan Behairil. Karena Rudis tidak kunjung kembali, Sanoba pun akhirnya menjadi mulai khawatir. Menurut kabar terakhir, negosiasi Rudius seharusnya berjalan dengan lancar. Tetapi karena Rudius tak kunjung kembali, Sanoba kemudian berpikir apakah Rudius mendapatkan serangan di tengah jalan, atau saat ini Rudius mungkin masih berada di kota Irel. Dan lalu karena bingung dengan apa yang harus dia lakukan, Sanoba kemudian memutuskan untuk pergi ke desa Rasupak. Namun di saat Sanoba akan pergi menggunakan lingkaran sihir teleportasi ternyata tidak bisa digunakan. Melihat ini, Sanoba pun kemudian sadar bahwa di kantor pusat pasti sedang terjadi sesuatu. Dan karena inilah, Sanoba kemudian membawa Ginger dan Julie untuk segera pergi ke desa Rasupak. Awalnya, Sanoba berniat menggunakan suling emas bersimbol naga untuk meminta bantuan Perigius. Tetapi karena lokasi dia saat ini terlalu jauh dari patung 7 kekuatan dunia, hal itu tidak bisa dilakukan. Yang mana Sanoba, Julie, dan Ginger akhirnya terpaksa untuk pergi secara normal. Sementara itu, di dalam lembah naga bumi, Rudius perlahan akhirnya mulai tersadar. Namun entah mengapa, kesadarannya saat ini berada di alam mimpi. Rudius ingat bahwa dia telah terjatuh ke lembah setelah dia diserang oleh Dewa Pedang dan juga Dewa Utara. Dan lalu setelah melihat daerah sekitarnya dengan saksama, Rudius akhirnya ingat dengan ruang mimpi ini. Dan di depan Rudius saat ini ada Hitogami yang nampak terdiam. Biasanya Hitogami akan selalu mengejek Rudius. Tetapi karena dia terlalu diam, Rudius kemudian memintanya untuk mengatakan sesuatu. Menanggapi Rudius, Hitogami malah menyuruh Rudius untuk segera mati saja. Karena setiap kali Rudius melakukan sesuatu, masa depan Hitogami akan selalu berubah. Yang mana hal itu membuat Hitogami jadi terus-menerus mengawasi masa depannya sendiri. Hitogami sebenarnya bisa melihat masa depan lebih dari 3 orang. Tetapi karena dia harus mengawasi masa depannya sendiri, maka kemampuan Hitogami menjadi terbatas hanya bisa mengamati 3 orang saja. Pada awalnya, melawan Orsted adalah sesuatu yang kecil bagi Hitogami, mengingat Orsted sendiri sering melakukan kesalahan kecil. Tetapi semenjak kemunculan orang-orang yang bukan berasal dari dunia ini, masa depan Hitogami berubah menjadi gelap gulita. Mendengar itu, Rudius yakin bahwa apa yang dimaksud Hitogami adalah dia, Nanahoshi, dan juga teman Nanahoshi. Dalam ruangan ini, Hitogami terus-menerus mengutuk Rudius untuk segera mati. Karena jika Rudius mati, maka Hitogami bisa segera memperbaiki masa depannya. Namun, di saat Rudius ingin menanggapi perkataan Hitogami, kesadaran Rudius akhirnya mulai berpindah. Dan saat ini, Rudius akhirnya telah sadar dari pingsannya. Awalnya, Rudius berpikir bahwa dia sudah mati. Tetapi setelah bertemu Hitogami dan tersadar kembali, itu berarti Rudius masih hidup. Dan entah mengapa, di saat Rudius mencoba bangkit dari tempatnya berbaring saat ini, dia seperti bisa menggerakkan tangannya. Padahal kedua tangan Rudius sudah dipotong oleh Dewa Pedang. Namun ketika Rudius mengamati lengannya dengan teliti, ada benda berbentuk tangan yang menempel pada lengan terpotongnya. Benda itu seperti terbuat dari obsidian, dan Rudius bisa menggerakkan tangan hitam ini seperti tangannya sendiri. Dan lalu setelah berdiri, Rudius akhirnya sadar bahwa dia berada di dalam sebuah gua. Dan Rudius juga saat ini tidak mengenakan apapun selain celana dalamnya. Selain itu, luka yang diderita Rudius juga nampaknya sudah dirawat oleh seseorang. Kemudian setelah melihat sekeliling, akhirnya Rudius menemukan baju dan satu tangannya yang sudah terpotong sebelumnya. Dan lalu setelah memakai baju dan mengambil gelang Dewa Naga dari potongan tangannya, Rudius pun mencari orang yang sudah menolongnya. Dan ternyata di depan pintu gua ada Doga yang saat ini sedang berjaga. Melihat Doga, Rudius pun langsung bertanya apakah Doga adalah orang yang telah menyelamatkannya. Yang mana hal itu dijawab Doga bahwa dia langsung turun ke lembah juga setelah dia melihat Rudius terjatuh. Dan karena armor yang dikenakan Rudius terlalu berat, Doga kemudian melucuti armor itu dan merawat beberapa luka Rudius. Mendengar itu, Rudius pun lalu juga bertanya apakah tangan hitam yang menempel pada Rudius saat ini adalah perbuatan Doga. Namun hal itu dijawab Doga bahwa itu bukanlah dari Doga. Karena di saat Doga menemukan Rudius, Rudius saat itu sedang terbungkus oleh kepompong. Dan kepompong itu kemudian berubah menjadi tangan Rudius.
Mendengar itu, Rudis pun menjadi bingung tentang asal-usul dari kepompong itu. Tetapi untuk masalah tangannya, Rudis nanti bisa meminta Orsted untuk menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Jadi Rudius masih bisa menumbuhkan tangannya kembali. Di dalam lembah naga saat ini nampak terlihat sangat sunyi. Dan menurut Doga, sudah 2 atau 3 hari sejak Doga pergi menyelamatkan Rudius. Kemudian setelah memikirkan Doga yang telah melindunginya, Rudis kemudian teringat dengan perkataan Dewa Bedang dan juga Dewa Utara yang menyebutkan bahwa Doga adalah seorang Kaisar Utara. Mendengar itu, Doga akhirnya mengakui identitasnya, tetapi Doga saat ini masih tidak bisa menyebutkan identitas asli dari Sender. Rudius tidak bisa memaksa Doga, dan karena itulah Rudis kemudian meminta Doga untuk mengantarkannya ke tempat di mana dia jatuh sebelumnya, karena Rudis saat ini ingin mengambil gulungan sihir yang berada di dalam armor. Namun, di saat Rudis sudah sampai di tempat dia jatuh, armor si Rudius ternyata sudah benar-benar hancur, dan gulungan sihir yang ada di dalamnya juga sudah tidak bisa digunakan. Serangan Dewa Pedang memang tidak bisa dianggap remeh, karena meskipun dia menggunakan pedang biasa, dia ternyata bisa menghancurkan armor si Rudius. Pilihan Rudis kali ini hanyalah tinggal kembali dan mengambil gulungan cadangan yang berada di kantor utama. Karena tanpa adanya gulungan pemanggil, Rudis tidak bisa memanggil armor sihirnya untuk bertarung. Namun ketika Rudis memeriksa armornya yang telah rusak, Rudis kemudian menemukan sebuah kotak yang diberikan oleh Atove sebelumnya. Kotak itu sudah sedikit terbuka akibat serangan dari pedang. Tetapi di saat Rudis melihat dengan seksama, di dasar kotak itu ternyata ada sebuah pesan yang bertuliskan bahwa gumpalan daging hitam dalam kotak adalah bagian tubuh dari Atove, yang mana gumpalan ini akan melindungi pembawanya jika berada dalam kesulitan. Membaca itu, Rudis akhirnya tahu bahwa lengan hitamnya ternyata adalah isi dari kotak itu. Kemudian setelah mengetahui ini, Rudis dan Doga lalu berniat untuk keluar dari lembah. Namun untuk keluar dari lembah ternyata lebih susah dari apa yang Rudis bayangkan. Karena semakin mereka ke atas, cahaya jamur akan semakin redup, dan mereka juga akan lebih rentang untuk diserang oleh naga bumi. Menurut Doga, ketika dia turun ke lembah, tidak ada satupun naga bumi yang pergi untuk menyerangnya. Tetapi ketika mereka mencoba ke atas, nampaknya naga bumi cenderung langsung menyerang mereka. Jika hanya melawan 2 atau 3 naga bumi, hal itu tidak akan menjadi masalah bagi Doga dan Rudius. Tetapi naga bumi cenderung menyerang secara berkelompok. Dan lalu setelah memikirkan berbagai cara, Rudis dan Doga kemudian memutuskan untuk mencari sisi tebing yang tidak ada gerombolan dari naga bumi. Di lembah ini, ancaman tidak hanya berasal dari naga bumi saja, tetapi ada juga serangga yang tinggal di lembah ini. Dan lalu setelah sekian lama, Rudis dan Doga akhirnya menemukan sebuah jalan yang nampak seperti dibuat oleh seseorang sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan semacam lubang dengan tangga yang mengarah ke arah bawah. Rudis dan Doga seharusnya segera menuju ke atas. Namun entah mengapa lengan kanan Rudius terus menunjuk ke arah lubang itu. Rudis yakin bahwa tangga pada lubang itu pasti mengarah ke suatu tempat. Dan karena lengan dari Atove juga terus menunjuk ke sana, Rudis kemudian memutuskan untuk menuruni tangga. Dan ternyata tepat di bawah tangga ada sebuah altar yang cukup besar. Dan di sana juga ada sebuah lukisan dengan pahatan yang sangat detail. Lukisan itu nampak terlihat seperti seseorang yang sedang melawan naga. Melihat itu, Doga menduga bahwa ruangan ini adalah reruntuhan milik ras naga. Namun, di saat Rudis melihat sekeliling, tidak ada ruangan lain selain altar tempat mereka saat ini berada. Dan juga lengan dari Atove kemudian menunjuk ke arah rak batu yang berada di bawah lukisan sebelumnya. Melihat tingkah lengannya, Rudis berpikir apakah lengan Atove berniat untuk memberikannya suatu petunjuk. Atau mungkin saja di dalam rak itu hanya ada sebuah botol alkohol yang sangat disukai oleh Atove. Dan ternyata setelah Rudis membuka rak itu hanya ada sebuah botol kosong. Tetapi setelah mengambil botol itu, tangan Rudis kali ini menuju ke arah sebuah kristal. Dan lalu setelah Rudis mengambil kristal itu, ada sebuah cairan biru yang mengalir dari ujung pilar. Dan cairan itu mengalir dan bercampur dengan lumut dan jamur yang berada di sekitarnya. Melihat ini, Rudis tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi Doga kemudian mengingatkan Rudius mengenai lukisan sebelumnya. Dan setelah memikirkan itu, lukisan itu ternyata menggambarkan orang yang menggunakan cairan biru ini untuk memburu naga. Cairan ini tidaklah untuk diminum, melainkan hanya disiramkan ke permukaan tubuh saja. Dan lalu setelah mengikuti apa yang tertulis di lukisan, Rudis dan Doga akhirnya bisa keluar dari lembah. Dengan melumuri tubuh menggunakan cairan biru itu, Rudis membawa Doga menggunakan sihir tombak bumi dan pergi ke atas secara perlahan. Dan benar saja, tidak ada satupun naga bumi yang pergi untuk menyerang mereka.
Rudis dan Doga sampai di atas lembah pada waktu malam hari, dan mereka lalu segera bergegas menuju ke desa Rasupar. Kemudian di saat Rudis sudah mencapai desa, suasana di desa nampaknya saat ini sedang kacau. Di sana, Eris saat ini terus berdebat dengan Sander, dan Eris bersikeras untuk segera mencari Rudius. Sementara Sander menyuruh Eris untuk tetap menunggu dan meyakinkannya bahwa Rudis akan tetap baik-baik saja karena ada Doga bersamanya. Perdebatan mereka berdua terus saja memanas, dan Eris yang sudah tidak sabar langsung berniat untuk pergi sendiri. Namun, Rudis yang melihat itu mengatakan bahwa Eris harus bersiap melawan gerombolan naga bumi jika dia mulai memasuki lembah. Melihat Rudius, Eris yang kaget langsung memeluk Rudius, dan hal itu diikuti dengan Roxy yang juga memeluk Rudius. Saat memeluk Rudius, Roxy sempat bertanya tentang apa yang terjadi dengan tangan Rudius. Namun, Rudius mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya nanti, karena dia saat ini ingin tahu siapa sebenarnya Sander. Kemudian, karena sudah tidak bisa menutupinya lagi, Sander kemudian menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ternyata, nama asli Sander adalah Alex Rebex, dan dia adalah Dewa Utara Kalman II. Kalman II adalah orang yang berhasil mengalahkan Behemoth di masa lalu. Dan dia juga pernah dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di dunia selama beberapa ratus tahun terakhir. Mendengar itu, Rudis akhirnya tahu alasan mengapa Orsted nampak diam ketika bertemu dengan Sander. Sander dan Doga adalah petinggi dari teknik Dewa Utara, yang mana fakta ini kemudian membuat Rudis bertanya mengapa Sander selama ini menyembunyikan hal ini darinya. Yang kemudian dijawab oleh Sander bahwa dia khawatir Hitokami bisa membaca pikiran dari seseorang. Jadi Sander kemudian memutuskan untuk merahasiakan identitasnya. Selain itu, Sander akan jauh lebih bebas jika dia menggunakan sebuah nama samaran. Dan lalu setelah membahas identitas Sander, Rudis dan yang lainnya mengganti topik dengan rincian kejadian yang sudah terjadi selama Rudis terjebak di dalam lembah. Selama waktu itu, Roxy dan Eris yang merasakan sesuatu yang aneh langsung pergi ke desa Rasupart untuk menemui Rudius. Dan ternyata Rudis pada waktu itu sudah menghilang. Sementara Sander kembali ke desa Rasupart karena Rudius tidak kunjung kembali ke kota Irel, yang mana pada waktu itu rumor mengenai Rasupart adalah iblis mulai menyebar di kota. Dan lalu alasan mereka bisa tahu Rudius jatuh di dalam lembah adalah karena Ruijat dan Rasupart lainnya telah melakukan pencarian di sekitar area lembah. Dan di sana mereka menemukan jejak kaki Rudius dan juga jejak kaki Doga. Sebenarnya pada waktu itu Ruijat dan lainnya sudah siap untuk turun ke dasar lembah. Tetapi Sander menyarankan mereka untuk tetap menunggu. Dan untungnya penilaian Sander itu adalah benar. Selain itu, Sander juga memberitahukan bahwa menurut informan yang mereka sewa, beberapa hari yang lalu ada seseorang yang mirip dengan kera yang terlihat menuju ke ibu kota Pyhairil. Tetapi sampai saat ini, baik Sander dan informan itu tidak tahu lokasi tepat dari Jizu. Dan juga Dewa Ogre Malta sempat muncul di kota Irel sehari sebelum semua lingkaran sihir teleportasi dan alat komunikasi sihir tidak bisa digunakan. Dan ada kemungkinan bahwa Dewa Ogre menggunakan lingkaran sihir teleportasi di kota Irel untuk pergi menuju ke Saria dan lalu menghancurkan kantor utama mereka. Dan juga selama di perjalanan menuju ke desa ini, Roxy dan Eris melihat bahwa pasukan invasi nampak diperintahkan bergerak lebih cepat untuk bergerak ke hutan ini, yang mana ada kemungkinan bahwa mereka akan segera tiba. Mendengar itu, Rudy selalu berpikir mungkin hal itu karena Hitokami memberitahu Gizu bahwa Rudius masih hidup. Jadi mereka kemudian berniat menghancurkan desa sebelum Rudius kembali. Dari informasi yang mereka kumpulkan, pihak Gizu saat ini memiliki 3 orang yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu Dewa Pedang, Dewa Utara, dan juga Dewa Ogre. Dewa Pedang dan Dewa Utara sudah melihat semua wilayah desa saat mereka sedang menyamar. Sementara Dewa Ogre sudah pergi untuk menghancurkan kantor utama mereka. Memikirkan itu, Rudy selalu mulai khawatir dengan keluarganya. Baik Rudius dan Orsted saat ini berada di desa ini, yang berarti di Saria tidak ada orang yang mampu untuk melawan Dewa Ogre. Memikirkan ini, semua orang pun menjadi terdiam. Tetapi tak lama setelah itu, Sanoba akhirnya tiba. Dan lalu setelah Sanoba mengetahui kekhawatiran mereka mengenai serangan di Saria, Sanoba malah tertawa. Dan Sanoba lalu memberitahu Rudius bahwa keluarganya saat ini sudah berada di tempat yang aman. Sebenarnya, selama di perjalanan menuju kota ini, Sanoba menghubungi Arumanfi melalui patung 7 kekuatan dunia. Dan menurut Arumanfi, keluarga Rudius saat ini sudah berada di tempat aman. Mendengar Perigus ikut campur di Saria, wajah Sander nampak terlihat senang. Karena jika Perigus saat ini membantu mereka, maka semuanya akan menjadi lebih baik.
Namun menanggapi perkataan Sander, Sanoba mengatakan bahwa Perigius sempat mengatakan kepadanya dia hanya akan menjadi pengamat pertempuran saja. Jadi mereka tidak bisa terlalu berharap kepada Perigius. Sander adalah Kalman kedua yang merupakan anak dari Kalman pertama yang tak lain adalah rekan dari Perigius. Jadi tidak mustahil jika Sander mengenal Perigius. Namun untuk saat ini Perigius ternyata lebih memilih untuk menjadi pengamat. Dan lalu di tengah diskusi mereka, Orsted kemudian mengatakan bahwa Dewa Ogre Malta bukanlah orang yang jahat. Jadi dia tidak akan menyerang orang yang bukanlah musuhnya. Yang berarti orang-orang di Saria masihlah tetap aman. Namun terlepas dari itu, Kisu adalah orang yang sangat licik. Dengan memanfaatkan orang-orang kuat, dia mengirimkan Dewa Ogre untuk menghancurkan lingkaran sihir teleportasi dan juga alat komunikasi yang berada di kantor utama. Yang mana dengan melakukan itu, maka pergerakan Rudis dan yang lainnya menjadi lebih terbatas. Selain itu, Kisu juga ternyata mengirimkan Dewa Pedang dan Dewa Utara untuk membunuh Rudius. Terlebih untuk saat ini, mereka akan segera diserang oleh pasukan dari kerajaan Behairil. Dan di dalamnya pasti sudah ada Dewa Pedang, Dewa Utara, dan juga Dewa Ogre. Namun jika dipikirkan dari sisi lain, untungnya beberapa teman Rudius sudah berada di tempat ini. Beberapa memang tidak akan bisa bertarung di garis depan, tetapi mereka masih akan memberikan bantuan yang cukuplah berharga. Sebenarnya, Orsted bisa saja menggunakan kekuatannya untuk melawan musuh. Tetapi karena lawan kali ini memiliki 3 orang yang bergelar dewa, Orsted pasti akan tetap merasakan kesusahan. Dan hal itu pasti juga akan menguras mananya. Jadi karena itulah Orsted masih akan tetap di belakang sebagai senjata terakhir mereka. Dan lalu tak lama setelah diskusi Rudis dan yang lainnya selesai, seorang prajurit Rasupat memberitahukan bahwa pasukan musuh sudah mulai mendekat. Dan pasukan itu akan membutuhkan waktu setengah hari hingga mereka bisa sampai ke desa ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.